Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini semua anugerah, semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengucapkan dengan lisan kita biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dibarengi dengan kita mendistribusikan rasa syukur kita dalam keseharian melalui anggota badan yang kita miliki. Selanjutnya yang kedua, mengajak kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini menjadi inti dari khutbah dan ini menjadi penekanan aksentuasi dari setiap khotib ketika melaksanakan khutbah, yaitu wasiat takwa. Kenapa kita harus bertakwa? Karena inilah yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang luhur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ini kita mungkin lupa dengan rupa kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, jabatan kita, pangkat kita, dan lain sebagainya yang seringkali melalaikan. Nah, mari kita berusaha kembali kepada hakikat tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah dalam rangka kita mencari ridha Allah, yaitu melalui jalan kita harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya apa materi khutbah kita? Materi khutbah kita di kesempatan hari ini, siang ini adalah membangun kesuksesan berawal dari diri sendiri. Jadi kita seringkali ingin mengubah orang lain. Kita ingin anak kita itu berubah, rekan kita berubah, orang-orang di sekitar kita berubah menuju kepada yang kita harapkan sesuai dengan keyakinan, doktrin, ideologi yang kita yakini kebenarannya. Nah, di sisi lain jemaah sekalian, kita harus memperbanyak introspeksi, mawas diri, yang dalam bahasa Arab itu dikenal dengan muhasabah, yang merupakan bentuk masdar atau asal dari kata hasaba, yuhasibu, yang berarti adalah menghitung-hitung.
melakukan introspeksi, mengoreksi diri dan mengingat diri. Karena itu muhasabah adalah berupa kata benda. Maka dengan kata itu diartikan sebagai penghitungan, introspeksi diri atau koreksi diri, ingat diri. Atau dalam bahasa sederhana kita adalah metani kepada diri sendiri, jamaah sekalian. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus memulai dari diri sendiri? Kenapa kita harus muhasabah? Maka Umar bin Khattab menyampaikan, hisablah diri kamu sebelum menghisab orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu. Karena salah satu tujuan hidup yang penting dalam menjalani kehidupan ini adalah bahwa setiap manusia harus melakukan amal-amal yang terbaik untuk menggapai kehidupan yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita seringkali lupa tidak bermuhasabah atau tidak introspeksi mawas diri. Pengajian kita mengikuti itu untuk mengukur diri kita sendiri, bukan untuk mengukur orang lain. Anak-anak kita mungkin tidak bisa berubah, sulit berubah karena kita tidak memulai dari diri sendiri. Ibda binafsih. Maka dengan bermuhasabah ini paling tidak kita akan memperoleh beberapa keberuntungan atau manfaat. Yang pertama antara lain, dengan muhasabah seorang dapat mengoreksi diri sendiri tentang kebaikan apa yang telah dilakukan dan tentang kesalahan apa yang dilakukan selama ini. Jadi kita menimbang diri kita sendiri, mencoba mengurai memori amalan kita, kira-kira yang baik dengan yang buruk banyakan mana ya? Kita banyak bersyukur apa kufur? Kita banyak ibadah apa maksiat? Kita banyak manfaat apa mudorot? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dengan muhasabah dapat melihat kelebihan dan kekurangan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi orang sukses itu dia akan berkaca kepada kaca yang bening, yang kemudian kaca itu memantulkan gambar yang orisinal. Kemudian dengan berkaca itu dia akan tahu, oh kekurangan saya ini, maka saya akan menutupi, akan melengkapi, akan menyempurnakan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, dengan muhasabah kita dapat merencanakan apa yang harus dilakukan untuk hari ini. Apa yang terbaik yang harus dilakukan hari ini dan hari esok dan seterusnya. Jadi supaya kita lebih meningkat itu memang harus selalu bermuhasabah, merenung ya. Bukan ngalamun ya, melamun beda itu. Melamun kan angan-angan itu. Tulul amal. Membayang-bayangkan sesuatu yang di luar jangkauan. Tapi kita bisa merancang. Generasi kita, problem utama generasi kita sekarang adalah cara berpikir. Anak-anak muda sekarang kini kita sekarang berpikir instan, berpikir yang sporadis, tidak punya landasan kokoh sehingga ketika ada ideologi, ada isme baru atau ada paham-paham yang bertentangan dia akan mudah terpengaruh. Maka kita hendaknya bisa merancang yang demikian itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, jamaah sekalian, dengan muhasabah kita akan berusaha meninggalkan kesalahan yang pernah dilakukan, meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan, dan mempertahankan hal-hal yang terbaik yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kita bisa meninggalkan kesalahan ketika kita tahu itu salah. Tapi kalau kita tidak menyadari itu salah, maka enjoy saja kita, nikmat saja kita. Karena kebenaran dan kebatilan itu seringkali tipis sekali ketika kita
sudah larut di dalamnya, bahkan sudah tidak bisa. Ibarat kaca, kacanya sudah kotor, maka tidak bisa memancarkan cahaya yang bersih, gambar yang bening. Ya, gambarnya pures, sehingga menatap dunia pun menjadi tidak bening, tidak jernih. Lalu kita meningkatkan yang tidak baik dan mempertahankan yang sudah baik, dipertahankan. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, dengan muhasabah ini kita akan berusaha mempertahankan dan meningkatkan kebajikan yang sudah pernah dilakukan. Jadi kebajikan yang sudah kita lakukan itu dipertahankan. Istiqomah dalam bahasa agama kita. Jadi di antara tanda orang ikhlas itu adalah istiqomah. Mangler, langsam, terus menerus, dinamis, meningkat dalam kebaikan. Lalu yang berikutnya, jemaah sekalian, yang ketujuh, dengan muhasabah seorang berusaha mengingat dirinya dengan meninjau kembali segala yang telah dialaminya selama ini, mengingatkan kembali kepada nikmat yang dilimpahkan Allah, dan mengingat kembali apa yang harus dilakukan pada masa dahulu, pada masa kini, dan pada masa yang akan datang dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang sangat populer yang kita sering mendengar ayat ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menengok masa lalu untuk melihat, menatap masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan paling tidak 3 pesan penting. Yang pertama adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok, baik esok dalam pengertian pendek di dunia maupun esok dalam pengertian yang jauh, yaitu di akhirat. Dan yang ketiga, diulang kembali perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitan dengan muhasabah ini, ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menyiapkan diri dengan amal ibadah untuk menghadapi kehidupan hari esok, yaitu hari akhirat. Setiap muslim harus beramal dan beribadah sebagai persiapan menghadapi kehidupan di akhirat itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, berkaca dari ini semuanya, mari kita membangun paradigma sukses. Semua berawal dari diri sendiri. Mari kita memulai perubahan paradigma kita menjadi yang lebih baik lagi, antara lain yang pertama dalam hal beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinjau kembali. Kemudian yang kedua, dalam cara berpikir kita. Nah, cara berpikir ini sangat penting terutama bagi generasi muda, calon-calon pemimpin di masa depan. Orang akan berjuang, akan semangat karena cara berpikirnya, karena doktrinnya, karena ideologinya. Maka ketika dia sudah meyakini kebenaran, dia tidak akan takut pada apapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kemudian yang ketiga, paradigma kita dalam mengatasi masalah. Jadi problem-problem yang diurai dalam kehidupan ini, kita seringkali bukan menjadi solusi, tapi diri kita menjadi masalah bagi diri kita sendiri. Maka hendaknya kita menjadi jalan keluar dari masalah bagi diri sendiri. Ini berawal dari ini kita akan membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, kita berusaha untuk mengubah, mereorientasikan dari orientasi hidup kita. Jadi kalau orientasi hidup kita pendek, maka kita akan tidak bisa menjangkau yang jauh. Tapi kalau orientasi hidup kita jauh ke akhirat, maka seluruh dunia akan bisa dicapai. Dunia akan mengikuti ketika orang
punya orientasi akhirat. Tapi ketika orientasi dunia yang dia tuju, maka akhirat seringkali tidak didapat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekedar untuk memecah keheningan kita dalam rangka kita membangun paradigma sukses. Semua berasal dari diri sendiri, introspeksi, mawas diri, muhasabah dalam bahasa kita, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran dan pada ayat-ayat yang lain yang semisal dengan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan bagi kita menjadi orang-orang yang soleh melalui kita bermuhasabah, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri khutbah ini, izinkan saya menyampaikan pesan dan harapan. Jadi mari kita memulai sukses dari diri sendiri. Kita merubah anak-anak kita dari diri sendiri. Kita merubah generasi kita dari diri kita. Kalau kita sudah punya karakter, sudah punya pemikiran, sudah punya doktrin, maka kita akan bisa membawa kepada perubahan yang lebih baik. Antara lain kita mereorientasikan kita pada spirit beribadah, kemudian cara berpikir, kemudian dalam mengatasi masalah, dan orientasi hidup, sehingga kita ini benar-benar menjadi hamba-hamba seperti yang kita ikrarkan, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Semoga Allah membimbing kita, memudahkan kita ke jalan yang benar. Amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.